Halo teman bonsai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman-teman bonsai, sebelum dan sejujurnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak di video channel saya. Mudah-mudahan video saya sebelumnya menginspirasi, membantu untuk teman-teman pemula. Saya juga pemula, sama-sama belajar ya. Oke teman-teman bonsai, kali ini saya mau sedikit menjelaskan untuk bahan bonsai busu batu ya, untuk teman-teman biar tidak salah pilih, khususnya untuk pemula seperti saya dan teman-teman. Saya ini sudah sedikit untuk belajar tentang karakter bahan bonsai busu batu ini. Ternyata sangat bagus sekali ya untuk bahan bonsai, tapi agak lumayan lambat perkembangannya. Saya sarankan untuk teman-teman berbudidaya banyak untuk bahan bonsai satu ini yang punya karakter batang keras dan sangat lumayan ya untuk dijadikan bahan bonsai. Kita sedikit mengulas untuk bahan bonsai satu ini ya. Kita langsung saja lihat karakter ciri-ciri pohon untuk bahan bonsai yang satu ini ya. Teman-teman, untuk bahan bonsainya seperti ini ya, busu batu. Sebelum kita jauh lebih untuk memahami karakter daun, batang, dan perkembangannya bagaimana, kita kemarin dapat info dari teman-teman, ini berasal dari daerah subtropis ya, daerah Cina, Jepang, Korea, dan Taiwan. Mohon maaf kalau ini nanti penjelasannya saya mungkin salah. Ini saya juga berbagi dapat info dari teman-teman senior saya. Dan untuk perkembangan sendiri sangat luar biasa, agak lambat ya untuk pertumbuhan bahan bonsai ini, karena musimnya jelas ya berbeda. Dan walaupun di daerah asal usulnya ini sangat berbeda jauh dengan daerah tempat kita, tapi ini sangat cocok sekali untuk di dataran rendah, untuk full sinar matahari. Dia mampu, sekali lagi walaupun di suhu iklimnya asalnya ini sangat jauh berbeda dengan di tempat kita. Ini tanaman dulu dari turun cangkok sebesar jari ya, sebesar jari kelingking, saya tanam udah alhamdulillah ini sudah sangat lumayan, sangat besar sekali, sudah ada sepergelangan tangan anak umur 11 tahun ya, sudah lumayan. Dan belum saya program untuk bahan ini. Untuk sementara ini saya biarkan dulu biar mengangkat pertumbuhannya subur. Dan ini sepertinya ada perlu pemupukan ya, perlu diperhatikan teman-teman untuk bahan bonsai yang agak susah perkembangannya. Seperti daunnya ini ada menguning, untuk tekstur daun ini sangat kasar sekali, untuk bagian depannya kasar sekali, untuk belakangnya malah kasarnya agak mending ya, tapi kasar di depannya. Seperti untuk teman-teman kalau punya bahan bonsai amplas Taiwan yang mikro, sama ya depannya kasarnya. Ini mungkin akan saya lakukan pemupukan lagi, coba kita mendekat untuk bahannya seperti apa, sebesar apa dulu dari sejari manis ya. Oke, ini dari sejari manis dulu sudah lumayan besar ya, hampir sepergelangan tangan anak-anak. Ini belum saya proses karena untuk teman-teman kita harus lebih banyak belajar dulu ya dari teman-teman yang sudah pernah program, sebelum kita melakukan program-program. Untuk program akar sebenarnya sama ya dari jenis bahan bonsai apapun, tapi tetap kita harus mempelajari untuk karakter setiap tanaman pasti berbeda-beda. Ini mungkin saya akan lakukan pemupukan lagi, sudah lumayan ya, udah full, udah liar. Ada dua saya di sana, satu yang itu jauh di sana. Nah, mungkin nanti untuk percobaan
saya harus belajar dulu dari teman-teman yang pernah program untuk bahan bonsai busu batu. Mungkin saya akan kerjakan satu lagi nanti bila ada kegagalan. Nah, untuk teman-teman kita minimal kalau ada bahan bonsai yang kita belum mengetahui karakternya, minimal kita punya 2 atau 3 ya, seperti ini pada contoh yang satu dari sana sama yang ini kita harus punya 2. Jadi untuk proses uji coba kalau satu gagal berarti kita mengetahui ya kegagalan kita itu ada di mana untuk melakukan proses selanjutnya. Jadi yang satu buat jaga-jaga, nanti yang kedua seperti yang kemarin-kemarin untuk bahan bonsai saung simbur ya, saung simbur yang Vietnam kemarin saya punya 2, yang saya program, yang satunya enggak, dan alhamdulillah yang pertama belajar dari teman juga alhamdulillah udah lumayan. Nah, ini untuk teman-teman kita perlu harus banyak belajar ya dari teman-teman senior kita, harus banyak main, minimal kalau pas waktu longgar terus hari Minggu atau malam kita bisa berkunjung ke teman-teman mempelajari karakter pohon antara satu dengan yang lain, karena karakter tetap 100% tidak sama ya penanganannya. Nah, untuk program akar mungkin kita sama prosesnya untuk bahan bonsai, tapi untuk karakter tetap masing-masing ya jenis tanaman. Ini belum ada ya, ada yang pengurangan, sebenarnya udah ada ya harus ya. Untuk karakter bonsai ini cabang 3 sejajar, harus ada salah satu yang kita buang, tapi ini saya mau proses untuk kaki dulu, tapi tetap saya buang satu. Nanti kita lihat bawah dulu bagaimana untuk pengurangan akarnya yang mana dulu, nanti baru kita lihat tampak depannya dari sebelah sana atau sebelah sini. Nanti berarti kita buang, contohnya seperti ini, kita buang satu ya, udah kanan kiri, nanti akarnya menyesuaikan di atas. Oke teman-teman bonsai, ini tetap saya akan lakukan pencabutan rumput dulu. Saya lakukan pemupukan pakai NPK Mutiara, kemudian saya timbun lagi tanah sekian. Nanti lihat perkembangan ya. Untuk program akar teman-teman perlu perhatikan, untuk program akar posisi atas kita harus subur ya, lihat daun subur, pas posisi subur tidak terkena hama, kita baru bisa melakukan proses untuk program akar. Oke teman-teman bonsai, ini tadi sedikit untuk bahan bonsai busu batu. Kalau ini jelas untuk batang, karakter batang sangat keras banget untuk tekstur batangnya, jadi untuk jadikan bahan bonsai sangat cocok banget, dan perkembangannya pun sangat lumayan agak lambat. Kemarin ada teman saya ada yang bikin segini besarnya, udah punya gerak dasar ya, seperti pada yang bahan itu ya, besarnya segitu juga ndak ada, malah kecil lagi. Udah gerak dasarnya enak, stang kanan kiri terusan, lumayan ya dijual karena mungkin ke bawah ID pohonnya, jadi lumayan juga. Kita tidak perlu bahan bonsai itu kita bikin bonsai itu besar atau ukuran XXL atau yang lain, kita bisa bikin yang kecil kalau kita bisa untuk membuat dan banyak belajar dari teman-teman senior yang sudah pernah program akar dan membuat bonsai dari nol nyampe finish, akan sangat bagus ya. Kita harus banyak belajar. Oke teman-teman, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Tadi sedikit cerita untuk bahan bonsai busu batu ini dari kami di channel Bonsai Gembong, kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.